Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisyaros Kararum Ramadhani, NIM 19505-173. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu pengukuran laba. Pengukuran laba adalah proses penempatan jumlah uang untuk mengukur dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Alasan yang mendasar mengapa pengukuran laba menimbulkan masalah bagi akuntan adalah karena tidak adanya definisi yang tepat mengenai laba. Faktor penting lainnya adalah karena perlu dibuatkan keputusan-keputusan disertai berbagai hal dalam usaha untuk mencapai pengukuran tersebut. Kemudian pada dasarnya ada 4 aliran pemikiran berkenaan dengan pengukuran yang lebih baik atas usaha, yaitu yang pertama aliran klasik yang dicirikan terutama kepatuhan pada postulat unit pengukur dan prinsip biaya historis. 2. Aliran neoklasik yang dicirikan terutama oleh pembangkangnya terhadap postulat unit pengukur, pengakuannya atas perubahan tingkat harga umum, dan kepatuhan pada prinsip biaya historis. Yang ketiga, aliran radikal yang dicirikan oleh pilihannya atas nilai berjalan sebagai dasar penilaian. 4. Aliran neo-radikal yang menggunakan current value tetapi disesuaikan dengan perubahan tingkat harga umum. Adapun cara konseptual, ada 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur laba, yaitu yang pertama, pendekatan transaksi. Pendekatan transaksi menganggap bahwa perubahan aktiva atau hutang terjadi hanya karena adanya transaksi baik internal maupun eksternal. Pendekatan transaksi memiliki beberapa kebaikan, yaitu 1. Komponen laba dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara. Laba operasi dapat dipisahkan dari laba non-operasi. 3. Dapat dijadikan dasar laba penentuan tipe dan kuantitas aktiva dan hutang yang ada pada akhir periode. Yang kedua, pendekatan kegiatan. Pendekatan kegiatan dimulai dengan transaksi sebagai dasar pengukur. Kebaikan pendekatan kegiatan adalah 1. Efisiensi manajemen dapat diukur dengan lebih baik bila diklasifikasikan menurut jenis kegiatan yang menjadi tanggung jawab manajemen. 2. Memungkinkan prediksi yang lebih baik karena adanya perbedaan pada perilaku dari jenis kegiatan yang berbeda. Yang ketiga, pendekatan mempertahankan kapital atau kemakmuran. Pendekatan ini laba diukur dan diakui setelah kapital awal dapat dipertahankan. Kapital diartikan sebagai sekelompok kekayaan tanpa memperhatikan siapa yang memiliki kekayaan tersebut. Dengan demikian, laba dapat diukur dari selisih antara tingkat kemakmuran pada akhir periode dengan tingkat kemakmuran pada awal periode. Laba sama dengan total aktiva neto atau akhir periode dikurangi kapital yang diinvestasikan atau awal periode. Kemudian tujuan pelaporan laba. Tujuan pelaporan laba adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dalam pelaporan keuangan. Adapun informasi tentang laba perusahaan dapat digunakan yang pertama sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian. 2. Sebagai pengukur
prestasi manajemen. 3. Sebagai dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. 4. Sebagai alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. 5. Sebagai dasar kompensasi dan pembagian bonus. 6. Sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. 7. Sebagai dasar untuk kenaikan kemakmuran. Yang terakhir, sebagai dasar pembagian dividen. Terima kasih.